bahwa hak anak itu adalah mendapatkan belayan kasih sayang, ya, supaya dia bisa tumbuh kembang, kemudian dia enjoy dalam menjalani hidupnya. Halo Sobat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nah, depannya udah ada Bang Aris nih. Abang sudah siap dengan pertanyaan yang dikirimkan oleh Siap, ya. netizen? Siap. Selalu siap ya Bang? Selalu siap untuk anak Indonesia. Selalu siap untuk anak Indonesia dan tidak akan berhenti sebelum dunia ini runtuh. Betul, itu. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Betul. Dari KAD_Agnes Bang. Ini kayaknya pertanyaannya serius nih Bang yang pertama. Jadi abang dilarang tertawa. Wah, boleh. Itu hak asasi orang tertawa, kok berkangkak-kangkak. Oke, siapkan. Oke. Mantap. Kita harus serius Bang. Yuk. Untuk anak-anak Indonesia. Santai. Tapi Serius. siap. Dari KAD_Agnes, Pak mohon bantuannya karena anak saya sengaja ditelantarkan suami selama 19 bulan tanpa nafkah lahir dan batin. 9 bulan atau 9 tahun? 19 bulan Bang. Oke. Berarti 1 tahun. Lebih lah. Ya, Tidak diberikan nafkah? tidak. Ditelantarkan Bang. Berarti kan ini sebenarnya bisa dilaporkan ke polisi dengan kasus penafkahan atau penelantaran ya Bang? Bisa. Tapi sebelum menjawab itu nih, saya teringat sampai hari ini nampaknya apa sih namanya, siapa itu ya? Sania Marwah. Iya, ada apa lagi Bang? Sampai hari ini belum bisa ketemu katanya. Sama anaknya. Nggak ngerti apa itu. Apa gimana kalau baca-bacanya jogal baut itu dulu. Gimana ya? Jogal baut. Jogal baut Artinya itu, apa Bang? ya nggak mau ngalah gitu loh dari suaminya, padahal sudah ada katanya ini apa keputusan hak asuh itu ya, tapi sampai hari ini belum ketemu. Kalau misalnya keputusan sebelum jawab itu ya. Iya nggak apa-apa Bang. Saya juga jadi penasaran. Kalau misalnya teringat aja saya. keputusan pengasuhan anak jatuh ke Sania Marwah, kemudian salah satu pihaknya melarang, terus sampai hari ini tetap nggak bisa ketemu. Lalu gunanya keputusan yang ditetapkan oleh ke pengadilan ini apa? Ketetapan hukumnya kuatnya gimana? Allah, ini ada salah satu lembaga negara hukum bisa menetapkan ini, tapi sampai sekarang nggak bisa ketemu. Mereka datang juga nggak bisa ketemu. Nah itu gimana Bang? Itulah persoalannya sekarang. Maka selalu kan saya katakan kan bahwa penyelesaian hukum itu ada jalan terakhir. Ini anak-anak, saya hanya teringat aja sih, saya nggak teringat. Iya. Karena beberapa waktu lalu juga saya kedatangan adik ipar ya, kalau adik ipar ya, suaminya kakak adik itu apa istilahnya? Ipar-iparan begitu Itu Bang. artinya kan suaminya si Marwah itu lebih tua dari Suaminya. salah seorang suami dari adiknya yang lebih muda gitu. Katanya bintang sinetron juga, tapi bintang sinetron yang tidak memberikan edukasi. Dan itu kan merupakan, kalau menurut saya ya, pembangkangan hukum yang dilakukan. Karena sudah ada putusan Mahkamah Agung. Itu Ya, harus tapi kan dilaksanakan. kalau keputusan Mahkamah Agung tetap nggak ketemu anak, artinya keputusan Mahkamah Agung itu untuk siapapun yang misalnya mengajukan itu kan berarti ya sudah, misalnya ke depan ada kasus yang sama, ketika dia tahu digugat di mahkamah sampai ke Mahkamah Agung tentang pengasuhan, jadi Tapi semua orang meremehkan ya Bang. Nanti aja lah kita omongin lagi. Itu dari kembali Tiba-tiba teringat Bang. Teringat aja. Oke, gitu. kita move on ya Bang. Apa itu? Pertanyaannya dari Mbak Ade yang tadi Bang. Ade tadi ditelantarkan 19 bulan tanpa nafkah. Gimana Bang? Ya saya kira sekalipun ada putusan pengadilan ya, apakah saya nggak tahu latar belakangnya. Tapi andai-andai bahwa memang misalnya itu ada putusan pengadilan karena pengajuan ya katakan gugat cerai lah begitu. Lalu kemudian hakim memberikan hak asuh kepada
ayahnya atau ibunya, dan itu katakanlah kepada ayahnya, dan ayahnya itu pasti ada kewajiban toh. Misalnya hak asuhnya ditetapkan oleh pengadilan kepada ibunya, maka ada kewajiban dari bapaknya memberikan nafkah karena itu anaknya toh, sampai anak itu bisa mandiri dan sebagainya. Tetapi kalau itu misalnya penetapan pengadilan itu tidak diberikan sampai sekarang dihitung sudah 19 bulan, itu pelanggaran terhadap hak anak. Itu pun sudah putusan pengadilan. Sedangkan tidak ada putusan pengadilan pun bahwa apakah dia bercerai karena perkawinan berdasarkan agama dan sebagainya. Jadi 19 bulan itu sudah adalah pelanggaran terhadap anak. Adalah kewajiban setiap orang tua memberikan nafkah. Apapun putusan pengadilan atau tidak ada putusan pengadilan, ada kewajiban kita memberikan nafkah. Kalau tidak, ya anak akan terlanggar haknya begitu. Jadi kasih sayang ya, hidup. Nah tadi sudah 19 bulan ya. Bisa dilaporin ke polisi, terus hukuman paling tingginya berapa tahun, Bang? Bisa kenakan 5 tahun ini. Karena menelantarkan anak itu adalah merupakan tindak pidana. Apalagi tidak memberikan nafkah. Kalau penafkahan gini atau penelantaran buktinya biasanya apa, Bang? Iya, misalnya biaya hidup tidak diberikan. Ya kebutuhan dasar lah. Kebutuhan dasar anak itu tidak terpenuhi, tidak diberikan. Ya kan? Supaya anak sehat, tumbuh kembang itu kan sebagai bagian dari tumbuh kembang dan hak dasar. Jadi prinsipnya ketika hak-hak dasar itu tidak diberikan, itu sudah masuk dalam tindak pidana penelantaran. Oke, berarti untuk suaminya Kak atau mantan suami dari Kak Ade _ Agnes juga harus bisa hati-hati mengajukan ya, Bang? ke pengadilan loh itu karena tidak pidana. Istilahnya tidak pidana penelantaran. Karena apa? Karena hak-hak dasar anak tidak terpenuhi dan tidak diberikan oleh ayahnya. Iya, gitu. Siap, Bang. Kalau mau menikah, mau punya anak harus siap tanggung jawab ya netizen. Netizen yang baik dan budiman begitu, apalagi untuk laki-laki ya, Bang. Harus bertanggung jawab. Kita ke Kak 1998 FY _ Bang. Bagaimana memutus rantai keluarga toksik? Toksik itu bahasanya anak gaul zaman sekarang itu, Bang. Toksik itu apa ya teman-teman di belakang layar ya? Toksik kalau menjelaskan ke Bang Aris, toksik itu gimana ya? Toksik itu gini, Bang. Kalau di toksik itu apa ya? Jadi penyakit apa? Toksik kalau misalnya toxic relationship, misalnya punya teman yang kerjaannya mengganggu, terus juga temennya ngajak hal-hal yang nggak baik gitu. Terus kalau misalnya ada tugas kampus, udah nggak usah ngerjain tugas kampus, kira-kira begitu ya. Kalau misalnya di toxic pertemanan, nah kalau ini di keluarga mungkin keluarganya pada ada yang nggak bener dan lain-lain. Nah itu gimana caranya untuk memutus supaya keluarga itu misalnya lurus-lurus aja atau adem ayem gitu? Mungkin kira-kira gitu, Bang. Bener nggak? Kira-kira begitu? Ya, kalau itu yang dimaksud ya, sorry ya netizen, karena kita ini bukan milenial lagi gitu ya, lansianel. Lansianel. Jadi saya kira kalau itu mengatasi itu adalah bagaimana membangun komunikasi. Jadi komunikasi itu penting. Sekalipun ada perbedaan usia dan sebagainya. Kalau semua persoalan bisa dikomunikasikan dalam keluarga, termasuk memberikan kesempatan kepada anak kita, seisi rumah itu, untuk berpartisipasi. Saya kira hal yang ditakutkan tadi itu, ya itu tidak terjadi. Karena rumah tangga itu harus dibangun berdasarkan kesepakatan dan komunikasi yang baik. Saling menghargai. Jadi kalau saya perlu dihargai oleh istri, saya harus menghormati istri saya. Bagaimana tuntutanmu? Kamu Nia mau dihormati tapi kamu tidak hormat pada saya. Ketika kau hormat dan komunikasi dengan baik, maka itu akan baik. Kalau salah istilah itu ya nanti kita tarik lagi karena kita toksik itu. Toksik ya. Toksik itu racun artinya, Bang. Ya racun tikus ya itu. Racun dalam keluarga berarti. Oke, nanti kita lihat literatur lagi. Tapi hal yang substantif yang ingin saya sampaikan, komunikasi
Itu penting dalam keluarga sehingga saling menghargai. Suami dengan istri saling menghargai, anak didengar pendapatnya, seisi rumah juga, sehingga rumah itu bersahabat dan ramah pada seisi rumahnya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan nanti itu bisa tepat. Oke Bang. Masih ada waktu kok, Pak, masalah. Kita belajar tentang Janganlah pakai guna istilah-istilah seperti itu ya. Yang baik-baik aja lah, apa yang berbahasa Indonesia yang baik. Yang baik dan benar. Bukan nggak benar loh, sorry. Oke, kita lanjut ya Bang. Oke. Nanti kita belajar di balik layar Bang. Oke, mantap. Belajar toksik. Yuk. Dari Kak Oti Hots. Apa yang Bapak lakukan jika melihat anak kecil ngamen di lampu merah? Nah, apa nih yang Abang lakuin? Yang pertama tentu kita prihatin. Kenapa anak itu terpaksa harus mengamen? Ada apa sesungguhnya dalam kehidupan itu? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kita pasti tahu apa latar belakangnya. Mengapa anak turun ke jalan? Apakah karena kemiskinan? Ya toh? Kan kita bisa itu. Sehingga kita mendapatkan data bisa memberikan solusi terhadap itu. Nggak ada anak yang berkeinginan untuk menghidupi dirinya kalau tidak ada latar belakang yang melatar belakangi, maksudnya sehingga dia turun ke jalan. Jadi sikap kita adalah empati. Sikap kita adalah bagaimana membantu anak ini supaya keluar dari deritanya. Langkah-langkah yang patut untuk dilakukan. Tidak serta-merta menyalahkan anak gitu, enggak. Pasti ada latar belakang. Saya turun ke jalan misalnya, pasti ada latar belakang. Perut saya lapar, lalu kemudian tidak ada sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar saya gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya tadi itu niat seperti itu, ya saya kira harus empati terhadap itu. Karena hidup ini bukan hanya sendiri kan. Dan itu banyak loh niat kasus seperti itu. Bukan hanya di Jakarta itu. Ketika saya ngunjungin beberapa tempat juga, banyak sekarang. Apalagi sekarang ini, tidak peduli dengan corona sekarang ini. Di lampu merah sekarang banyak sekali. Dan kadang kita juga nggak bisa salahin mereka juga kan Bang. Gimana mau nyalahkan, perutnya lapar? Iya, karena kebutuhan mereka juga. Dan itu sebenarnya harus jadi perhatian kita semua. Semua, gitu. bukan kita berharap pada pemerintah. Pemerintah konsentrasi pada corona, kita juga konsentrasi pada corona. Lalu kemudian kita tidak bisa mendapatkan nafkah dengan baik. Gimana sih? Ayo saling bahu-membahu. Itu loh artinya Komnas Perlindungan Anak juga mengajak semua orang untuk peduli dengan itu. Jangan salahkan anak di lampu merah. Justru lindungi anak itu gitu. Kenapa? Jadi itu artinya ya. Jadi kita melihat tadi kan melihat itu bagaimana sikap kita. Anak itu adalah sebagai korban. Oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari apa? Kita cari dan kita dekati anak itu. Lalu kemudian kita bersama dengan anak itu dan apa yang bisa kita bantu. Peristiwa banyak ya seperti itu. Iya banyak sekali terutama di masa pandemi ini Bang. Kita lanjut ke pertanyaan KMRCKCHN. Susah sekali nama itu? Instagramnya. Apa katanya itu? Apa ada hukuman yang bisa membela hak ayah yang tidak boleh bertemu anak selama 2 bulan? Apa hukuman atau apa? Ada nggak Bang? Ada nggak hukuman yang bisa kepada siapa? Kepada ibunya berarti kan? Karena ini ayahnya nggak bisa ketemu sama anaknya selama 2 bulan. Nah itu menurut Bang Aris gimana? Jadi ya kembali lagi seperti apa yang kita diskusikan, bahwa hak anak itu adalah mendapatkan belayan kasih sayang, ya, supaya dia bisa tumbuh kembang, kemudian dia enjoy dalam menjalani hidupnya. Maka itu kan merupakan hak anak kan. Itu melekat pada anak itu. Lalu kemudian itu merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya. Jadi kalau ada salah satu pihak, sekalipun ada putusan pengadilan, kewajiban dari salah satu pihak itu tidak boleh dihalang-halangi. Kalau pertanyaannya apa ada hukum yang mengatur itu bisa dikenakan menghalang-halangi anak bertemu bapak atau ibunya, itu bisa tindak pidana. Oleh sebab itu, apapun keputusan hakim misalnya atau pengadilan, itu tidak boleh memisahkan dan menghambat salah satu pihak untuk bertemu dengan anaknya. Jadi kalau peristiwa itu terjadi, itu pelanggaran hukum. Dan itu adalah merupakan penghambatan juga hak anak dapat bertemu dengan orang tuanya. Banyak ya Bang kasusnya dipersulit bertemu sama anak sendiri.
ego sebenarnya. Kalau misalnya kita turunkan ego dan kita lebih melihat kepentingan terbaik anak, nggak terjadi itu. Nggak terjadi. Yang sengsara kan anaknya. Tapi kan masih banyak Ya itu tadi kembali seperti tadi loh. apa Saya Bang? teringat si siapa namanya? Marwah Kasus. Marwah apa namanya? Sania Sania Marwah. Marwah kan saya teringat itu. Itu kan dihambat, nggak boleh. Anak itu kasihan. Oh anaknya nggak mau ketemu ibunya, siapa yang bilang? Kondisikan. Karena setiap kali anak itu tinggal di ibunya, pasti dia dipengaruhi oleh doktrin ibunya, kan itu pasti kan. Kau nggak boleh gini nak ya, kau nggak boleh. Misalnya kalau ayahnya sering ngasih mainan, ibunya nggak kasih mainan, gitu misalnya kan. Itu belum tentu anak itu bahagia. Yang bahagia itu adalah ketika anak diasuh kedua orang tuanya. Jadi kalau kita bisa memisahkan kepentingan kita, sekalipun ada keputusan hakim mengatakan hak asuh pada ayahnya, kalau kita abaikan itu dalam arti bahwa supaya itu menjadi satu keputusan bersama, nggak ada masalah. Itu saya kira saya teringat aja tadi itu banyak kasus ya, karena saya selalu terngiang seperti itu, dan kasus seperti Sania juga masih banyak begitu. Karena di sini aja dia, waduh, tiap hari kita relawan kita dan staf pengaduan itu, waduh, kadang-kadang dimarah-marahin oleh klien juga gitu. Kemarin tuh waduh, muara-muara sampai relawan itu kayak mau pingsan aja gitu kan. Sudah nolong tapi dimarahin lagi. Nah, tapi itu bisa kita maklumi, karena setiap orang datang ke Komnas Perlindungan Anak itu seolah-olah bawa kudis gitu ya. Kudis sudah parah, hendaknya kalau datang ke sini pulang jadi kering. Nah, gitu kan. Jadi kan itu tidak mungkin. Semua butuh proses begitu ya Bang ya. Iya. Butuh proses untuk kasusnya nanti seperti apa, dipanggil dan lain-lain gitu ya Bang ya. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Kris Faris. Apa katanya? Apakah saya anak durhaka? Sebagai seorang anak, saya melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah ke pihak yang berwajib. Oh tidak, itu adalah hal yang harus dilakukan. Kalau kita mengalami kejahatan, pelanggaran, kekerasan, perlakuan salah yang kita anggap merugikan diri kita, sekalipun pelakunya orang tua, karena itu merupakan tindak pidana, itu harus dilakukan. Tidak ada orang yang menyatakan bapak itu baik, tetapi tiap hari kita dipukul, diancam, direndahkan martabat kita. Itu sudah bukan bapak yang baik. Bapak yang baik adalah memberikan kasih sayang. Kalau kita salah, diperbaiki, diberikan jalan keluar. Itu kuncinya. Jadi apa yang dialami seperti itu tadi, itu merupakan tindak pidana. Dan itu kalau dilaporkan kepada polisi, bukan anak durhaka, justru anak yang menegakkan hukum. Nanti kan prosesnya harus jalan. Ada yang mau diselesaikan, mungkin didamaikan, dimediasi sebelum proses misalnya. Ketika misalnya merasa dirugikan, lalu melapor, kan belum tentu si polisi itu langsung melanjutkan perkara itu ke jaksa, kan bisa saja dipanggil, dimediasi, ya diingatkan kembali kalau orang tuanya salah, ya kan pihak kepolisian, penegak hukum akan bisa mengingatkan itu. Jadi sekali-kali bukan. Jadi melaporkan tindak pidana itu bukan durhaka. Mungkin juga kalau di polisi dilakukan yang benar Abang bilang tadi itu, dilakukan mediasi. Saya kira supaya hubungannya mungkin bisa lebih baik gitu ya Bang. Sebelum prosesnya ya, sebelum proses itu dijalani dalam proses hukum kejaksaan misalnya seperti itu, ada inisiasi hak diskresi namanya. Diskresi. Ya, yang dimiliki oleh polisi untuk memanggil kedua pihak untuk didamaikan, diteruskan atau tidak, layak diteruskan ke proses hukum atau tidak. Jadi ada hak diskresi namanya. Oke, berarti untuk Kak Kris Faris jangan merasa bersalah gitu atau merasa menjadi anak durhaka. Semua tindak pidana harus kita laporkan. Jangan sampai seperti kasus-kasus kejahatan seksual, banyak kan. Anak karena diancam kemudian nggak mau beritahu kepada orang tuanya, itu adalah sebuah tekanan kan begitu. Lalu kemudian kalau bapaknya juga melakukan incest atau kejahatan seksual, harus dilaporkan kepada, paling tidak beritahu kepada ibu, gitu loh. Oke Bang, untuk Kak Kris Faris mungkin kalau misalnya merasa ingin dilaporkan, silakan dilaporkan. Kalau misalnya ingin
apa ya Bang? Mungkin laporin terus kemudian itu adalah salah satu bentuk untuk apa ya bahasanya mengagetkan atau apa Bang. Jadi ketika sudah dilaporin ke polisi kemudian nggak mau lanjut bikin perjanjian begitu ya Bang. Di Bisa, atas materai supaya bisa. ayahnya atau ibunya tidak melakukan hal yang sama lagi ke depannya Betul. gitu. Kalau itu sudah sempat diadukan, saya kira seperti tadi itunya. Polisi punya hak diskresi untuk tidak meneruskan perkara itu, tetapi dilakukan lewat mediasi. Oke Bang, kita ke pertanyaan dari Kak Arisandi .812. Apakah ada kemungkinan, nah ini Abang mau ke sana nih dalam waktu dekat, JE akan dipanggil paksa oleh kepolisian. Gimana Bang tanggapan Abang? Abang mau ke sana kan? Iya betul, harapan kita nih ya, aduh ini kan Udah berapa lama DE ini Bang? ini kan terduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seharusnya kan proses itu lebih cepat lagi. Sebelumnya itu kan dia sebagai saksi. Nah sekarang sudah tersangka, itu sudah ada kewenangan penyidik dalam hal ini Polda Jawa Timur untuk meneruskan perkara ini supaya itu menjadi jelas dan berkeadilan bagi pelapor. Tanggal 5 Agustus ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Sekarang tanggal 3 September. Itu sudah berapa bulan? Tapi belum dipanggil sebagai tersangka Bang. Sudah dipanggil tapi mangkir. Katanya mangkir ya. Itu kita harus mendapat kepastian itu. Maka kita nanti di tanggal 8 kalau nggak salah, iya. Kita sudah berkomunikasi lewat Bapak Kabar Eskrim agar kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Kapolda untuk minta penjelasan, keterangan sejauh mana proses itu berjalan. Itu kita akan lakukan bersama dengan korban, menghadirkan korban, lalu kita menghadirkan lawyer dari korban, dan saya sendiri dengan tim khusus advokasi dan litigasi kasus SPI akan bertemu dengan Bapak Kapolda Jawa Timur. Tapi update sampai hari ini masih ada tambahan-tambahan saksi ya, kemungkinan untuk melengkapi berkas perkara dari JE itu. Mungkin polisi masih memerlukan bukti-bukti itu. Nah, Komnas Perlindungan Anak dengan tim saya kira dengan kehadiran nanti itu lebih mendukung proses hukum itu supaya berjalan dengan baik. Jangan tunggu lama-lama. Saya berharap kasus ini jangan sampai masuk angin. Iyalah Bang, hampir 1 bulan. Besok hari Minggu. Nah besok itu kan kalau hari misalnya Minggu tuh udah sebulan loh Bang. Kalau ya itulah gara-gara itu kan sudah ya, mungkin ada orang. Biasanya kalau ada orang yang masuk angin, apa yang kau bawa? Minyak angin atau minyak kayu putih. Dilap dulu, ya diberikan informasi, ya kan? Kasih air hangat. Dikerok dulu. Lama kali prosesnya Bang. Ya itu memang bagaimana kan? Pijat dulu. Coba tanya dulu mungkin. Besok Abang ke sana, kendalanya apa mungkin gitu. Itulah yang mau kita cari. Nanti Bang Aris mungkin bisa memberikan bantuan gitu kali ya Bang. Saya kira apakah perlu dipijat? Apa perlu dikerok? Ya itu kita akan lakukan. Oke, siap. Sedikit baik aja lah gitu ya. Tapi jangan sampai menghambat proses hukum itu demi keadilan bagi korban harus cepat. Karena orang yang mencari keadilan itu kan harus cepat dikerjakan. Karena hanya polisi lah yang bisa meneruskan perkara ini. Begitu loh ya. Iya, benar Bang. Hanya polisi yang bisa menegakkan keadilan. Berarti itu ngikutin terus ya kasusnya. Iya, artinya Kak Arisandi. Arisandi ngikutin terus ya. Iya. Dan sebenarnya juga kita juga membutuhkan dukungan dan masyarakat Indonesia atau netizen terus mengawal kasus SPI ya Bang. Iya, senang sekali ada terus menerus kan. Ayo dong ayo kita dukung terus supaya kasusnya cepat selesai. Dan itu bisa menghentikan praktik-praktik dan pelaku segera ditahan Bang. Ditangkap, ditahan dan diserahkan kejaksaan. Iya, harus dong. Korban itu mengalami dampak yang luar biasa seumur hidupnya. Betul. Itu yang harusnya sebenarnya menjadi perhatian dari pihak kepolisian. Itu yang terus diceritakan. Dan sekarang kemarin itu kira-kira seminggu si korban memberikan informasi kepada saya. Ada kira-kira 8 orang atau gerombolan itu datang ke rumahnya ibunya si pelapor. Mengintimidasi. Si ibu itu nggak pernah kenal siapa itu, apakah siapa begitu kan. Tapi untungnya korban itu sekarang itu mendapatkan perlindungan secara fisik.
ya. Sehingga hentikanlah menekan-menekan seperti itu ya. Disinyalir itu adalah dari pihak terduga pelaku. Oke, yuk masyarakat Indonesia atau sahabat Ayolah. anak Indonesia di luar sana dukung terus kasus SPI, kawal terus ya Bang. Ya supaya Kasus SPI kasus ini nggak supaya nggak terjadi. masuk angin dan hanya terparkir di Iya. Polda Jatim. Kita butuh dukungan, butuh support dari Betul. masyarakat seperti kasus-kasus lain yang sahabat anak Indonesia suka kawal terus kemudian menjadi viral, minta dibantu terus ya Bang. Betul. Gitu, karena kita juga korbannya nggak hanya sedikit gitu. Nggak sedikit, cuma itu tadinya. Ternyata terduga pelaku itu pulusnya. Bantuan banyak. sahabat anak Indonesia, doa sahabat anak Betul. Indonesia. Kalau si sangat terduga diperlukan. pelaku itu adalah, ini bukan sarangeo, toh. Sarangnya Bang. Sarangnya duit. Nah, Sarang kita adalah sarangnya hati nurani. Nah. Nah, supaya kita bisa bersama-sama. Tadi ajakannya nih ya, toh, memutus mata rantai kekerasan Kejahatan. terhadap anak. Nggak boleh Oke. kita biarkan. Iya. Jangan biarkan pelaku kekerasan seksual dan pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak dengan kedok sekolah berprestasi, dengan kedok sekolah entrepreneurship Itu dia. terus bebas kelayapan di mana aja gitu ya Bang ya. Betul, nggak boleh kita biarkan. Gitu. Oke Bang. Kita udah digini-giniin terus nih sama yang di belakang. Masih Waktunya ada? udah habis Masih katanya. ada Sebenarnya masih ada Bang, tapi udah oke. digini-gini nih ya dari Kan tadi. masih ada kesempatan lain. Ya. Iya, makanya kalau kata Bang Aris bicarain masalah anak itu nggak bisa sebentar. Nggak bisa sebentar. Lupa waktu ya Bang. Lupa waktu. Sampai pagi kita Bang. Ya, terus. Tapi nanti Abang dimarahin sama Bu Ros. Wah, kalau dia adalah inspirasi saya. Oke. Nggak akan pernah Jadi kita marah. ngobrol sampai pagi boleh? Boleh, asal bicara tentang Anak. Oke. Itu benar. Pokoknya Bang sehat-sehat terus. Semoga nanti hari Selasa ya Bang. Ya kebetulan nanti saya Selasa saya periksa mata dulu kan. Gini, waduh, apa namanya? Ya dulu mungkin makan enak itu ya. Lupa apa. Makannya kepala ikan terus. Jadi agak katarak tapi udah operasi. Oke. Baru tanggal 14 nanti cek apa namanya kesehatan. Yang Supaya Bang Aris cepat sembuh, mungkin sahabat anak Indonesia yang di rumahnya punya pohon ini cabe yang pedes, yang merah-merah, cabe janda tuh namanya bisa dikirim, atau tomat yang kecil-kecil kata Bang Aris yang kiriman merah-merah. dari anak-anak Cianjur. Iya. Nah, sekarang anak-anak dari mana? Dari Papua juga bisa kan? Atau singkong gitu. Dan sebagainya. Jadi Boleh. Udah habis. Udah habis ya Bang, ditunggu. Itu oke. Oke, baik. Oke Bang, Oke. Bang sehat-sehat terus ya Bang. Yo, terima kasih Pokoknya Nia, terima kasih musician. tetap semangat untuk kawal kasus SPI ya Bang. Terus Oke. doa anak Indonesia akan menyelamatkan kita semua. Oke Bang, terima kasih. Nah itu tadi obrolan kita bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa. Dah.